Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari beberapa saat kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita sama Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom Jemaat Sukawarna yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah How to Handle Anxiety. Bagaimana kita dapat menghadapi masalah kecemasan. Saudara, penelitian dari WHO menyatakan bahwa masalah mengenai anxiety atau kecemasan itu sudah menjadi WHO issue yang dijadikan epidemik di abad 21 ini. Dan ternyata masalah kecemasan ini gak pandang usia, tidak pandang waktu, tidak pandang status sosial, tidak pandang status ekonomi. Dia bisa menyerang siapapun. Jadi mau orang mungkin kita berpikir, wah dia hidupnya enak. Dia hidupnya penuh dengan kekayaan, limpah harta dan asetnya. Kok bisa sih ngalami namanya gejala kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan? Oh bisa saudara. Mau statusnya sehebat apapun, gejala kecemasan ini bisa menyerang siapapun. Dan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anxiety and Depression Association of America, ADAA, ya, menjabarkan bahwa ternyata ada beberapa bentuk kecemasan itu sendiri, saudara. Saya akan bahas secara singkat saja, sebab saya bukan seorang dokter, saudara. Tetapi biarlah kita sama-sama sedikit belajar, mungkin ada di antara saudara, bapak ibu saudara yang ngalami ini, dan saudara nggak tahu apa sebetulnya yang sedang terjadi di dalam diri kita. Tetapi hari ini coba kita akan lihat, penelitian ini berkata yang pertama, ada yang disebut dengan GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Dalam bahasa Indonesianya, gangguan kecemasan umum. Ditandai dengan rasa khawatir yang terus-menerus dalam kurun waktu 3-6 bulan, tidak berhenti khawatir akan banyak hal. Khawatir akan masa depan, khawatir akan ekonomi, khawatir akan anak, cucu, suami, istri, khawatir dengan status-status kita dan lain sebagainya. Dan ini yang umum terjadi. Dan penderita GAD ini merasa sulit untuk dapat mengendalikan kekhawatiran mereka. Bahkan mereka seringkali tidak bisa menikmati masa-masa yang ada di masa sekarang yang sedang dijalaninya. Yang berikutnya ada disebut dengan panic disorder. Gejala panik
spontan. Dan saudara, gejala panik spontan ini bisa terjadi tiba-tiba dan dia merasa takut akan ada serangan panik itu datang berkali-kali di waktu-waktu berikutnya. Saudara, saya pernah punya pengalaman dengan ini, yaitu anak saya. Anak saya waktu berusia 5 tahun, tiba-tiba saya perhatikan, kenapa ya? Kok menjelang mau tidur malam hari, dia tuh bolak-balik terus ke toilet, saudara. Dia bolak-balik, mohon maaf, dia selalu bilang mau buang air kecil. Saya bingung kenapa, apakah mungkin ada infeksi saluran kemih atau apapun. Tapi tidak, dia minumnya bagus, makannya bagus, kondisi kesehatannya bagus. Tetapi menjelang malam itu terjadi. Sampai satu ketika kita memutuskan, udah kita yuk sama-sama satu keluarga kita staycation, saudara. Nah waktu kita staycation, tiba-tiba semua gejala itu hilang. Yang tiap mau tidur ngalami seperti itu tuh gak ada lagi. Dan puji Tuhan sampai hari ini itu betul-betul berhenti total. Ternyata anak kecil usia 5 tahun pun bisa ngalamin yang namanya panic disorder atau gangguan panik spontan. Mungkin saudara ngalami ini. Terkadang terbangun di tengah malam dalam kondisi penuh dengan ketakutan, panik. Kalau saudara ngalami, berarti saudara punya gangguan panik disorder. Yang ketiga, dikatakan ada social anxiety disorder. Gangguan kecemasan sosial. Apakah itu? Ketakutan akan dihakimi oleh lingkungan. Takut kalau dievaluasi negatif. Takut kalau dipandang, wah kamu jelek, wah kamu gak bagus, wah kamu gak pintar bicara. Takut dengan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungannya. Takut tertolak dalam satu lingkungan sosial. Atau mungkin dianggap kinerjanya tidak baik. Dianggap tidak produktif. Ciri-cirinya apa? Sering malu kalau dalam sebuah perkumpulan dengan teman-teman mungkin gak mau ngomong karena merasa malu. Kalau ngomong terbata-bata dan sering salah dalam berkata-kata. Nah mungkin saudara mengalami ini berarti saudara mengalami namanya gangguan kecemasan sosial. Social anxiety disorder. Dan yang keempat adalah bicara mengenai spesifik fobia. Ketakutan-ketakutan yang spesifik. Seperti takut tiba-tiba mengalami, mohon maaf, muntah. Takut jarum. Takut ketinggian. Takut kalau naik pesawat, takut jatuh. Takut berkendara. Takut di jalanan. Dan takut akan adanya sakit penyakit yang datang berulang. Nah saudara, beberapa waktu lalu tiba-tiba saya ngalami panik ini saudara, fobia ini. Dimana saya tahu dengan pasti bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan semua hasil medis sudah membuktikan itu. Tetapi tiba-tiba dalam 2 bulan itu saya mengalami rasa takut sekali seolah-olah penyakit lama saya akan kambuh. Dan ini menjadi satu sosok yang mengerikan yang saya harus hadapi. Hampir setiap malam saya terbangun dalam keadaan takut. Dan tidak tahu kenapa. Saudara, kalau saudara mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin saudara juga takut untuk pergi keluar. Kenapa? Takut karena ada Omikron. Nanti mungkin ada lagi yang lebih dari Omikron. Mungkin Megatron, saudara. Saudara mungkin banyak ketakutan dengan hal-hal seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Saudara tidak bisa berkembang. Saudara menjadi terkungkung. Saudara terkurung. Saudara tidak bisa lagi mencapai potensi maksimal. Saudara takut untuk melakukan sesuatu aktivitas yang mungkin sebelumnya adalah aktivitas yang engkau nikmati, yang membuat engkau happy. Saudara, banyak sekali hari-hari ini orang mengalami gejala-gejala ketakutan ini. Takut gak punya uang, takut statusnya, takut ekonominya, takut akan banyak hal. Tapi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita bahwa bagaimana kita dapat mengatasi kecemasan kita. Itu semua Tuhan akan lepaskan melalui firman-Nya. Mari kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh lebih dahulu. Dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini kalimat perintah saudara ya. Ini bukan sebuah keadaan, ini sebuah perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, sebelum kita teruskan, ada baiknya kita pelajari lebih dahulu sejarah dari kota Filipi ini. Saudara, kota Filipi sempat mengalami peperangan antar para penguasa. Jadi ada elit-elit penguasa yang berperang untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan itu. Nah, singkat cerita, sekitar 30 tahun sebelum Yesus lahir, 30 tahun sebelum Masehi, peperangan itu pecah. Dan kota Filipi ini sampai di saat itu, di saat Rasul Paulus mencatat itu, kota Filipi merupakan koloni dari orang-orang Roma, dari bangsa Romawi. Sehingga banyak juga anak-anak yang mungkin pada saat peperangan itu terjadi, mungkin dalam kondisi masih berusia yang kanak-kanak begitu. Mereka ngalami, mereka lihat peperangan, mereka lihat mereka menjadi korban para penguasa. Sehingga akhirnya mereka punya latar belakang yang kurang baik. Sebuah penelitian membuktikan, saudara, buat orang-orang anak-anak kecil yang mengalami masa di mana waktu kecil mereka melihat perang, mendengar deru perang, ternyata mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang mudah takut, senangnya menyendiri, introvert, senangnya untuk tidak bergaul dengan banyak orang, takut dengan banyak hal baru, sering mengurung diri, tidak merasa punya masa depan, sering dalam keadaan takut dan sering merasa takut tertolak. Dan itu yang terjadi kepada anak-anak yang mengalami atau yang menjadi korban perang pada saat itu. Nah, saudara, kita tahu sekarang ternyata bukan cuma masalah dari latar belakang, tetapi kita juga tahu bahwa Alkitab pun mencatat, kalau ada orang yang diakui sebagai raja selain daripada kaisar, maka tentu orang itu dan antek-anteknya dan pengikut-pengikutnya akan dibunuh, dikejar, dibinasakan. Sedangkan murid-murid jemaat yang ada di kota Filipi adalah orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah Raja. Jadi bayangkan, saudara, mereka bukan cuma mengalami masa lalu yang begitu mencekam dan menakutkan, membuat pribadi mereka pada hari itu menjadi pribadi yang penuh dengan ketakutan. Tetapi juga mereka mengalami tekanan di hari itu, di masa-masa itu, karena mereka mengakui Yesus sebagai Raja. Tekanan datang dari luar, tekanan datang dari dalam diri mereka. Tekanan datang dari masa lalu mereka. Mungkin ini yang sedang kita hadapi. Mungkin masa lalu kita banyak menghantui kita. Dan mungkin kita punya ketakutan di masa sekarang, bahkan ketakutan untuk di masa mendatang. Saudara, mari kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan melalui firman Tuhan ini untuk setiap kita yang mengalami ketakutan, kecemasan, dapat keluar dan menghadapi rasa takut kita. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, hal yang kita harus lakukan yang pertama adalah hadapi, confront it. Hadapi. Betul, saudara, ada masa kita merasa, udah deh, saya gak lagi mau untuk menghadapi ini semua. Saya pengen retreat, saya pengen mundur sejenak. Oke, gak apa-apa. Ada masa kita harus retreat. Ada masa kita harus mungkin berdiam diri, membaca banyak buku rohani, melakukan sabat kita. Yes, it's okay. Tetapi tidak bisa seterusnya. Tidak bisa seterusnya. Ada masa kita pada akhirnya harus menghadapinya. We have to confront it. Kita harus berani menghadapi ketakutan kita. Kita harus berani menghadapi kecemasan kita. Tidak perlu dipaksakan, tetapi perlahan-lahan kita coba. Ini kita harus lakukan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, do not be anxious or worried about anything. But in everything,
every circumstance and situation by prayer and petition with thanksgiving. Continue to make your specific request known to God. Alkitab mengajarkan kita sebuah solusi. Solusinya apa? Waktu kita harus menghadapi kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Dikatakan menghadapinya, yaitu dengan membawa doa, petisi. Petisi itu permohonan-permohonan kita dengan ucapan syukur. Dan kita harus lakukan itu continue. To make your specific request. Secara spesifik kita bilang, Tuhan, saya takut, saya cemas akan A, B, C, D. Kita sebutkan. Kita bawa dalam doa kita. Saya punya sebuah quote saudara buat saudara semua. Quote-nya adalah begini. Sebanyak apa kecemasanmu, sebanyak itulah doa-doamu. Saya ulang saudara. Sebanyak apa kecemasanmu, sebanyak itulah doa-doamu. Mau gak saudara catat, saudara tulis di kolom live chat, saudara tulis di kolom komentar. Sebanyak apa kecemasanku, sebanyak itulah aku akan berdoa. Mari saudara, deklarasikan. Kita harus belajar menghadapi. Menghadapinya dengan cara apa? Mulai ucapkan kepada Tuhan. Mulai katakan kepada Tuhan. Saudara, saya punya sedikit ilustrasi yang sering mengganggu pikiran saya begini saudara ya. Banyak kali orang bilang gini, aduh saya stres. Jangan stres. Saudara, kalimat jangan stres diucapkan kepada orang lagi stres itu tidak memberi faedah, tidak memberi solusi saudara. Itu sama seperti ilustrasinya gini. Orang ngantuk, aduh saya ngantuk, jangan ngantuk. Ya mana bisa saudara, namanya orang ngantuk. Solusi dari orang ngantuk apa? Tidur. Waktu kamu tidur, kamu bangun, kamu tidak akan ngantuk lagi. Waktu orang ngalami depresi, ngalami stres, ngalami gejala kecemasan berlebihan, dia gak bisa dibilang jangan cemas, jangan. Kata jangan itu tidak bisa berfungsi kepada orang yang sedang ngalami masa-masa sulit itu. Tetapi Alkitab puji Tuhan mengajarkan kita, ada solusinya. Apa yang kita harus lakukan? Waktu kita cemas, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan, Tuhan aku takut. Tuhan aku cemas. Tuhan aku ngalami panik. Datang dengan doa kita. Lalu bawa permohonan kita. Tuhan aku mau disembuhkan. Tuhan aku mau dibebaskan. Tuhan aku mau dilepaskan. Lalu datang dengan ucapan syukur. With thanksgiving. Terima kasih Tuhan. Bukan terima kasih karena aku depresi. Bukan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau pasti membebaskanku. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mau aku dipulihkan. Ayo saudara. With thanksgiving. Kita datang sama Tuhan. Nah saudara. Berikutnya. Kunci yang kedua. Apa yang kita harus lakukan untuk menghadapi rasa kecemasan kita? Yang kedua adalah captivate it. Menawan. Bukan menawan charming, bukan saudara ya. Menawan artinya memenjarakan. Captivate it. Menawan, memenjarakan. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang 10 ayat 5 bagian B dikatakan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan. We are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Kami mengambil semua pikiran-pikiran itu dan tujuan. Mari kita kembali. Apa tujuan kita hari-hari ini, saudara? Apa yang menjadi tujuan kita? Kita sedang ada di awal tahun 2022. Apa yang menjadi tujuan kita sampai nanti akhir 2022? Apakah tujuan kita lebih kaya, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih berkuasa? Apakah cuman itu? Atau kita punya tujuan, yaitu tujuan kita, pikiran kita taklukkan di bawah Kristus untuk kita bawa kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak pribadi kita. Mari saudara, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan paradigma-paradigma lama. Di tahun paradigma yang baru ini kita harus melihat jauh ke depan, bahwa kita harus selaras, satu frekuensi dengan kehendak Tuhan. Waktu saya mempersiapkan ini, tiba-tiba air mata saya mengalir. Saya bisa merasakan Tuhan begitu mengasihi. Ada 2 jenis golongan orang dalam kebanyakan. Yang pertama adalah orang-orang yang mungkin mengalami masa khawatir, depresi, karena gak punya penghasilan.
karena kurang dalam penghasilan, karena tidak tahu bagaimana mencukupi kebutuhan, karena mungkin dililit utang piutang. Dengar saudara, kalau engkau ngalami masa seperti itu, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap baik buat saudara. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau Tuhan dulu pernah tolong Anda dan saya, hari ini Tuhan akan tolong lagi. Besok Tuhan tolong lagi. Lusa Tuhan akan tolong lagi. Tahun demi tahun Tuhan akan tolong lagi. Dan untuk saudara yang mungkin penuh dengan kelimpahan, saudara tidak punya masalah untuk mencukupkan kebutuhan saudara. Tetapi mungkin saudara hari ini terus stres, berpikiran untuk beli aset apa lagi ya? Bisnis apa lagi ya? Bagaimana lebih kaya lagi ya? Saudara, mari kita belajar menawan pikiran kita. Menaklukkannya kepada Kristus artinya apa? Menyelaraskan dengan kehendak Allah. Mari berhenti menggunakan cara-cara dunia, tetapi berfokuslah kepada kehendak Allah. Saudara, ini yang saya selalu perkatakan waktu saya ngalami takut dan khawatir. Saya selalu perkatakan Mazmur 116 ayat 7. Dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayo saudara, saudara boleh catat di kolom live chat, saudara boleh catat di kolom komentar. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Mari deklarasi dengan iman, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Amin. Engkau yang takut, engkau yang cemas, perkatakan ini. Perkatakan ini. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Saudara, setelah itu semua kita lakukan, ternyata perjuangan kita belum berakhir. Perjuangan kita masih ada. Besok, lusa, mungkin kita bisa mengatasi kecemasan kita. Tetapi mungkin 1 minggu, 2 minggu dari sekarang, mungkin tahun depan, 2-3 tahun dari sekarang, kecemasan itu datang lagi. Kita harus, yang ketiga adalah carry on. Teruskan. Bukan teruskan kecemasannya saudara. Tapi kita meneruskan usaha-usaha kita. Untuk kita bisa handle kita punya kecemasan. Kita harus teruskan gaya hidup yang baik. Untuk bisa menghandle kecemasan kita. Lakukan lagi, dan lagi. Saya mengikuti podcastnya Pastor Craig Groeschel saudara. Dan saya sangat diberkati oleh beliau. Dalam podcastnya, beliau mewawancara seorang wanita karir yang sukses dan juga seorang hamba Tuhan. Nah waktu saya mendengar kisah dari wanita ini, saya terkejut. Kenapa? Dia adalah CEO yang sukses, tetapi latar belakang hidupnya, dalam satu peristiwa, dalam sebuah kecelakaan, tiba-tiba ada sekitar 3 atau 4 orang dari keluarganya, itu tiba-tiba meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan dia tiba-tiba menjadi seorang diri. Dia penuh dengan ketakutan, dia penuh dengan masa lalu yang buruk, yang menghantui pikirannya. Tetapi sekarang dia sudah sukses. Dia sekarang sudah berusia 50 lebih. Dia sudah sukses. 25 tahun apa 30 tahun dia hadapi masa-masa itu. Dan sekarang dia udah menjadi wanita karir yang sukses dan diakui. Tetapi satu kata yang menarik sekali dia bilang begini. Sampai hari ini saya terus memperkatakan bahwa saya sudah disembuhkan. Saya sudah dibebaskan. Saya sudah dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Dia terus memperkatakan sekalipun dia sudah sukses. Sekalipun mungkin dianggapan oleh orang dia sudah berhasil menaklukkan kecemasan kekhawatirannya. Tetapi ternyata sampai hari itu juga dia masih terus memperkatakan kepada dirinya. Hei kamu adalah bangsa yang terpilih. Imam Rajani, umat kepunyaan Tuhan. Engkau akan membawa terang bagi bangsa-bangsa. Terus perkatakan yang baik. Firman diperkatakan kepada diri kita. Saudara, hari-hari ini kita butuh ini. Kalau kita terus lakukan ini, saya yakin dan percaya, sangat yakin dan percaya, Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Mujizat, kesembuhan, kelepasan, pembebasan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari saya ajak kita mengakhiri ibadah kita. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Lagi dengan iman yuk katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberi kami kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memberi kami, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, tetapi Engkau yang belum selesai. Engkau akan memberikan pertumbuhan hari lepas hari kepada setiap umat-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau lihat setiap hati yang terangkat kepadamu. Tangan yang terangkat dinaikkan kepadamu. Mereka yang mengalami kekhawatiran. Mereka yang mengalami masa-masa buruk, masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Mereka yang mengalami trauma di masa lalu. Mereka yang mengalami gangguan, kecemasan, bahkan mereka mengalami depresi. Saat ini Tuhan, biar kuasa darah Yesus, kuasa bilur darah Yesus bekerja. Menjamah mereka, menyembuhkan mereka semua. Kami mengutuk, mengikat segala roh sakit penyakit, segala kuasa-kuasa kegelapan apapun yang membawa roh ketakutan, membawa kekhawatiran, membuat tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Semuanya kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tolak jauh-jauh dalam kehidupan kami. Dan biarlah damai sejahtera Kristus masuk, mengalir, menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Anda dapat mengikuti ibadah raya minggu ini di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.